Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, berikutnya masih ada informasi dan liputan menarik dari dunia fashion. Penasaran kan apa informasinya? So, here are the details. Viewers, desainer muda berbakat tanah air Kimberly Tandra dalam momen Jakarta Fashion Week lalu berkesempatan untuk membuka booth-nya. Dan dalam momen tersebut, Kimberly di samping memamerkan koleksi-koleksi dari brand besutannya, Sweatson by Kimberly Tandra juga menggelar acara styling session. Sebagai informasi, pada beberapa waktu lalu, Kimberly sukses menggelar show koleksi terbarunya di ajang New York Fashion Week. Oke, jadi untuk hari ini aku ada di Dewi Lux Market during Jakarta Fashion Week, Kak. Terus ada bikin talk show dan styling session juga untuk koleksi terbaru aku, Linear. Dalam acara tersebut, Kimberly membagikan inspirasi dan tips and trik tampil stylish dan fashionable, di mana Kimberly membagikan bagaimana memadupadankan busana. Contohnya, di salah satu sesi, Kimberly memadupadankan beberapa item fashion, mulai dari scarf hingga outer, sehingga menghasilkan tampilan yang keren. Juga ada styling dengan mengakali sebuah shawl menjadi beberapa look. Misalnya looknya kalau outernya dibuka, dan bisa jadi dia halter neck. Ya. Dengan pants putih ini, kita juga bisa pakai kemeja orange yang kayak gini. Dan misalnya nih, kalau nggak mau pakai scarf, bosan deh sama kemeja ini yang dijadiin outer, ya kita bisa kok menjadikan dia wrap shirt. Memang dia wrap shirt. Wow. Karena udah pakai scarf itu, jadi ada kayak shawl-shawlnya gitu, bisa dikeluar-keluarin gitu. Bener banget. Jadi lebih edgy kalau kayak gitu ya. Dan bisa misalnya kalau nggak pakai celana putih, bisa pakai kayak rok ini sama boots gitu kan, juga lebih edgy gitu ya. Jika ada sesi styling dengan top model terbuka, sehingga si pemakai bisa nyaman memakainya. Dilanjutkan dengan styling mengenakan kemeja serta coat. Jadi untuk styling session hari ini itu koleksinya versatile, bisa dari acara pagi, acara malam, dan juga semua usia sih Kak. Tadi aku juga sempat mention, bisa pakai bajunya. Intinya adalah gimana satu baju itu kita bisa pakai berkali-kali. Jadi nggak cuma beli satu baju untuk pakai sekali pergi atau satu look. Jadi bisa kita acarain banyak acara gitulah ya. Untuk pakaian dengan potongan terbuka, Kimberly punya cara untuk mengakalinya. Oke, jadi ini adalah crop top sebenarnya, tapi belakangnya itu adjustable Kak, bisa diikat sendiri. Nah, kayak gini belakangnya. Dan bawahnya aku tambahkan tassel biar kesannya lebih bisa festive juga Kak. Untuk memakai baju ini sih sebenarnya tergantung personality dan pedenya gimana sih Kak. Kalau aku kan kurang pede nih pribadi pakai baju yang terlalu terbuka. Makanya aku juga layering sama kemeja untuk di dalam. Jadi dia sebagai outerwear. Nah kalau misalnya mau ke pantai juga bisa banget nih dipakai crop topnya ini aja. Jadi kayak tergantung style dan percaya diri masing-masing sih Kak untuk memakai baju ini. Kunci dari tampil fashionable dan stylish ialah mengetahui bentuk tubuh kita sendiri dan kita percaya diri, sehingga kita yakin dengan apa yang kita pakai. Jadi misalnya bagian yang kita mau highlight itu di bagian pinggangnya. Jadi kalau pakai kemeja oversize tadi juga bisa dipakein belt gitu kan. Dan juga misalnya badannya nggak pede di bagian pinggul, pakai rok flare kan juga lebih menutupi bagian itu gitu. Jadi percaya diri mengetahui bentuk tubuh sih Kak. Well, semoga informasi mix and match dari Kimberly tadi berguna ya viewers.
viewers, masih dari dunia fashion, salah seorang desainer Indonesia, Jenny Johanna Kansil dengan brandnya JYK, baru-baru ini menggelar show-nya di Milan Fashion Week. Desainer sekaligus pendiri sekolah mode Instituto di Moda Burgo Indonesia ini menampilkan koleksi Spring Summer 2023 bertajuk Egalitarian, hasil kolaborasi dengan batik durian Lubuk Linggau. Egalitarian atau egaliter muncul berkat berbagai peristiwa di dunia saat ini, terutama invasi Rusia ke Ukraina. JYK mengawinkan olah digital dengan warisan tradisional batik lewat cara mendesain ulang. JYK label berkolaborasi dengan artisan batik dalam menciptakan batik motif baru yang tampil lebih kontemporer dan diyakini dapat diterima oleh pasar internasional. Motif batik ini dibangun lewat gambar yang diolah dari foto durian langsung yang terdapat di kebun durian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Eksplorasi bunga durian yang memiliki keindahan tersendiri ini menjadikannya fokus yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Koleksi Spring Summer 2023 yang diberi tajuk Egalitarian ini mengambil siluet dari era 1970-an, di mana melambangkan tahun kebebasan dan kesetaraan. Di samping itu, di tahun-tahun ini jugalah dianggap dekade paling modis sepanjang masa. Koleksi 10 busana ini terdiri dari rentang desain yang luas dari mulai rok mini hingga rok midi, dengan siluet align, modern crop top, siluet high waist, flare jeans hingga elegansi floral dengan desain koleksi yang didominasi dengan baju penuh statement. Gaya 1970-an juga mendeklarasikan diri bahwa tak ada aturan dalam dunia mode yang selaras dengan DNA brand JYK yang berani mendobrak batas dan penuh imaji. Batik tradisional meninggalkan kesan alaminya ketika bertransformasi dalam desain yang sporty dan koleksi yang penuh warna. Equality di sini itu kita kan habis pandemik tuh, jadi habis pandemik tuh rasanya kayaknya masih capek lah ya, kita masih recover. Terus tiba-tiba ada perang gitu kan, jadi seperti kayak apa sih yang mau dicari nih gitu. Kita ini kan sebenarnya semuanya sama, at the end we all like homo sapiens yang menghadapi threaten yang sama gitu loh. Jadi apapun bangsanya, rasnya, gendernya gitu, statusnya, we all like homo sapiens yang menghadapi pandemik. Ya kita nih almost extinct gitu kan. Global warming lah, terus kemudian juga poverty, terus kemudian juga woman empowerment, belum lagi lack of education, poverty, jadi banyak banget gitu. Jadi lebih dari koleksi ini saya lebih seperti mengekspresikan bahwa hello, we all like equal loh gitu. Makanya warna-warna yang saya bawa pun banyak membawa kayak warna tentram, damai ya, serene, makanya saya pakai sage color gitu sebagai warna utama saya. Makanya sudah ada green, tapi juga banyak pop warna yang lain karena kan namanya juga summer. Dan kemudian saya juga masih tetap harus konsisten dengan brand ini. Saya yang audacious. Jadi ada perpaduan selalu, dan ini juga sebenarnya equality-nya di situ. Antara warna yang serene tiba-tiba ada warna yang greng gitu kan, dan kadang-kadang warna yang kita pikir tuh nggak matching bisa ditabrakin dan bisa jadi satu keharmonisan yang kalau dilihat secara utuh dari awal sampai akhir collection tuh masih masih harmoni gitu. Karena koleksi yang unik tersebut, dalam ajang itu JYK meraih penghargaan bergengsi The Genius of Gianni Versace Award dalam perhelatan yang berlangsung di Palazzo Visconti, Milan. Salah satu koleksinya yang dipersembahkan untuk tribute Gianni Versace mendapatkan perhatian para juri dan membuat desainer Jenny Johanna Kansil meraih penghargaan bergengsi The Genius of Gianni Versace Award. Ini menjadi torehan tersendiri. Kali pertama batik tradisional meraih penghargaan internasional. Desainer yang dipilih untuk display collection-nya di Emerging Talent itu akan diberikan penghargaan. Waktu itu saya kan ada di belakang, karena waktu datangnya telat, jadi kemudian dipanggil dari Indonesia. Yang Indonesia kan saya aja, jadi kan mungkin bisa dilihat di video saya kaget juga gitu kan. Ya senang juga, bangga juga, karena saya merasa dengan membawa batik itu saya bisa bersaing di luar gitu, karena berarti kita
ini apa namanya, berarti value yang selama ini saya pegang itu memang bisa saya buktikan bahwa nobody can beat us as being us. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita dengan kita menjadi diri sendiri. Saya orang Indonesia, jadi kalau saya memang mau bersaing di luar sana, ya saya harus membawa kekayaan atau heritage atau cerita dan inspirasi dari negara sendiri. Kesempatan untuk menampilkan koleksi di ajang internasional tentu merupakan kebanggaan tersendiri, namun terlebih bisa lebih membawa nama harum Indonesia. Sebuah tanggung jawab yang lumayan besar, karena kan kalau kita berbicara sudah masuk ke dalam menampilkan karya kita di ajang internasional, kita tidak hanya membawa label kita lagi atau membawa brand kita atau mungkin institusi ataupun sponsor atau apapun itu, tapi kita sudah membawa nama bangsa nih gitu kan, nama Indonesia. Jadinya kalau seperti itu memang harus dipikirkan sekali bagaimana melalui koleksi ini orang tuh melihat Indonesia tuh seperti apa gitu. Di sini sih saya ingin menampilkan bahwa Indonesia tuh adalah bangsa yang open gitu loh, yang istilahnya kita tahu mungkin orang Indonesia mikirnya tuh orang Indonesia tuh fashionable, stylish, dan kemudian juga berani coba hal-hal yang baru sih. Maksudnya orang Indonesia tuh keren, nah itu yang harus saya tampilkan. Well viewers, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle. Tetap saksikan Daily Lifestyle setiap hari. Saya Natasha Liotania, pamit undur diri dulu. The best source for your daily insight. See you and bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.